Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang terhormat Abu Imam Masjid selaku guru kita bersama, yang terhormat unsur alim ulama, yang terhormat unsur-unsur pemerintah Kabupaten Pidi, yang terhormat Bapak Kapolres, dan yang terhormat seluruh para pendengar kajian, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Sama-sama kita maklumi bahawa kita nyoka berada pada bulan Rabiul Awal, yang dalam istilah orang Aceh cit gegantonan langsung dengan bulan Maulid. Padahal dalam 12 bulan yang merupakan nan bulan yang makruf dalam bulan Qamariyah, itu tidak ada istilah nama bulan Maulid, yang Rabiul Awal. Saking identiknya Rabiul Awal dengan Maulid, sehingga namanya pun di tengah-tengah masyarakat Aceh berhubungan dengan bulan Maulid. Berbicara tentang masalah Maulid Nabi SAW memiliki dua makna, secara etimologi, secara logat dan secara istilah. Sehingga betul pernah timbul dalam masyarakat itu yang di Aceh perga Maulid pun Nabi perga lahir. Karena orang Aceh nak Maulid sah dua hingga lahir hingga apa. Sehingga dalam kulturan masyarakat Aceh yang air perga Maulid bak Maulid sah na dua alam. Na dua air dua na lahir. Na lahir apa? Maulid secara lugat, secara etimologi, secara bahasa adalah waktu wiladati awil makanuha, tempat lahir atau zaman atau waktu kelahiran seseorang. Tapi yang diperingati oleh masyarakat Aceh atau kaum muslimin di belahan dunia kan Maulid dalam konteks lagian. Karena jikalau yang dimaksud Maulid dalam konteks urus lahir dan tempat lahir, tentu berurus Senin, bertanggal 12, berkarak bunga. Karena Nabi SAW maklum lahir tanggal 12, karak bunga urus Senin. Tapi masyarakat kita nak yang Rabiul Akhir, nak yang seput, nak yang Caurah, nak yang malam. Itu mengidentikan bahawa yang dimaksud dengan Maulid ini kan Maulid dalam konteks luar. Tapi Maulid yang dimaksud adalah merupakan ijtima'un nas. Maulid dalam konteks istilahi. Maulid dalam konteks istilah fuqaha, yaitu berupa ijtima'un nas, berhimpunnya manusia pada sebuah tempat, wa yaqra'u ma tayassara minal Qur'an, lalu baca Quran terkenaan, ayat-ayat yang berkenaan tentang keagungan Rasulullah, kemudian menceritakan tentang khabar-khabar perjuangan Rasulullah SAW, dengan tujuan untuk membangkitkan kembali ingatan umat Nabi kepada Nabi, sekaligus untuk mendorong umat meneladani Nabi SAW dalam kehidupan. Dalam Hasyiah Ad-Dusuki ala Syarah Ummul Burahin disebutkan bahawa mengikuti Nabi SAW pada keyakinannya, perkataannya, perbuatannya, selama masa tidak ada kekhususan untuknya, itu wajib. Jadi kita ikut Nabi baik dalam etika, dalam tutur, selama masa nyankan khusus ke Nabi, hukumnya wajib. Allah berfirman dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan olehmu ya Muhammad tentu kepada umatmu, jika mereka mencintaiku, jika kalian mencintaiku ke Rasulullah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Dia bak tutur, bak etika, bak bud dan dalam sisi apa-apa. Kecuali sesuatu itu merupakan sesuatu yang istimewa, yang khusus hanya untuk Rasulullah SAW saja, maka
dalam konteks itu tentu tidak diperintahkan untuk diikuti, malah terlarang. Jadi contoh mengkahwin lebih bapet, maka benar istilahnya oleh ikut Nabi itu tidak boleh, karena itu merupakan bagian daripada kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama yang anti mazhab sekalipun, seperti Imam Sanani, beliau adalah merupakan sosok ulama dari Yaman yang tidak memakai metodologi mazhab. Dia tidak mengikuti mazhab apa. Itu jelas tergambar dalam mukadimah kitab beliau. Tetapi pun demikian, di dalam Subulus Salam juz 2 halaman 66, ketika mengomentari hadis Nabi tentang berpuasa pada hari Senin, sebagaimana maklum sebuah hadis yang sahih dari Imam Muslim, su'ila sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumal Isnin. Nabi ditanya tentang apakah Nabi sering berpuasa hari Senin. Di antara jawaban yang disuguhkan oleh Rasulullah adalah fihi wuritu, karena pada hari itu saya dilahirkan. Imam Sanani dalam Subulus Salam mengatakan bahawa fihi dilalatun sharihah. Di sana ada sebuah keterangan yang sangat jelas yang dapat dipahami. Yang bagi ta'zimul yaumil ladzi ahdatsallahu fi ni'mah. Sepatutnya lah kita mengagungkan hari di mana Allah menciptakan nikmat pada hari itu, bisaumi, baik dengan berpuasa sebagaimana lagi buat Nabi, au taqarrubin fi, atau melakukan nilai-nilai kebaikan yang lain yang semakna dengan. Maka buat masyarakat Aceh yang sudah turun temurunnya merupakan sesuatu tradisi yang baik. Dalam Mafahim Yajibu Antusah, Sayyid Alawi Al-Makki Al-Hasani menjelaskan bahawa wa fi i'tibarina anna hadzal amra adiyun faqat la sulatan bid-din. Hemat kami para ulama ahli sunnah wal jamaah bahawa tradisi masyarakat mengumpul peringati maulid itu adalah adiyun faqat, tradisi yang hanya tradisi saja. La silatan bidin, tidak ada kaitannya dengan hukum agama. Fala yusafu bi annahu wujub. Maka sekali-kali kami tidak mengatakan wajib maulid, sunat maulid, kama la yusafu bi annahu hirmah, sebagaimana juga tidak boleh kita katakan haram maulid, makruh maulid, itu tidak dikatakan demikian. Maka hukum maulid pada dasarnya adalah mubahah. Tetapi dikarenakan di dalamnya terdapat nilai-nilai kebaikan, fala yusabu, maka diberi pahala. Di dalamnya anda baca Al-Quran, maka gebi pahala kurang baca, kurang dengar, kerana ayat dalam Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Nah, ayat dalam Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu, menyai baca Quran pendengar, maka gebi pahala. Kemudian terbaca kisah Nabi yang dengannya meneladani kerana Allah dalam surah Hud, kullan naqussu 'alaika min naba'i rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Semua kisah yang kami ceritakan dapat mengukuhkan jiwamu. Maka pertahankanlah tradisi yang baik berupa memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam kaifiat dan cara-cara masing-masing. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin. Surat nomor 21 surah Al-Anbiya ayat 36. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus akan engkau ya Muhammad ila rahmatan lil alamin, kecuali untuk rahmat lil alamin, semesta alam. Makna alamin di situ adalah al-jin, al-insu wal jin. Dia rahmat bagi manusia dan bagi golongan jin. Makanya dalam Al-Quran yang mulia juga ada surat jin. Qul uhiya ilayya anna ustama'a nafrun minal jin. Katakan oleh Muhammad telah memperdengarkan oleh sekelompok nafarun. Biasanya kalimat nafarun ge itlaq ge pakai biasanya untuk paling minimal 20 huruf lebih. Nafarun minal jin, sekelompok kecil daripada jin didengar. Istama'a, mana istama'a berbeda dengan sami'a. Menyo sami'anya dengar, kalau sami'a itu mendengar walau tanpa rencana mendengar. Dia tengok dah sembahyang dia semua motor luar, kita mau dalam punyung kerana tengok hana kelau. Hana rencana ada dengar semua motor, tapi kerana hana kelau kita mau keroyong sami'a dengar. Istama'a itu memang tak sengaja, tak sundi punyung buta dengar tu. Nafaru minal jin, sekelompok daripada jin, istama'a, memang betul-betul dengar Quran. Faqalu, kemudian lihi dengar Quran ke, laqad sami'na Qur'anan ajaba, sungguh kami mendengarkan Al-Quran yang sangat menakjubkan, luar biasa. Dikirim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Para ulama berbeza pendapat tentang lafaz kalimat ila rahmatan.
Sebelumnya fahamilah bahawa kalimat seperti ini dinamakan dengan hasar dalam ilmu gramatika. Iaitu satu kalimat yang mulai dengan kalimat negatif yang kemudian di depannya ada kalimat illa. Sama lagi kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalimat yang dimulai dengan kalimat negatif yang bermakna tidak, tiada, hana, kemudian pada depannya ada kalimat illa kecuali, memberi faedah hasar. Cuma, hanya, khusus, tidak ada lain. Maka kalimat tauhid la ilaha illallah, hana li sabuh zat lain selain zat Allah yang sah takun ke Tuhan. Hanya Allah, tidak ada yang lain. Cuma, hanya, khusus Allah saja yang dikatakan sebagai ma'bud. Maka senada dengannya ayat yang menceritakan Rasulullah itu rahmat. Wama, dan tidaklah arsalna kami mengutus ka akan engkau illa kecuali hanya cuma untuk tidak ada lain. Rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk jin, untuk manusia dan untuk jin, untuk alam. Sama-sama kita maklumi bahawa dalam tabut ilmu tauhid, menyertanya masyarakat Aceh dari zaman kagak apa wujud kidam baqa mukhal, itu adalah bagian daripada etika 50 ke orang Aceh. Dalam istilah bahasa ilmu kita Arab, aqaidul khamsin, i'tiqad 50, merupakan satu metodologi yang dirintis oleh Abu Hasan Ali Asy'ari untuk memudahkan masyarakat umum, masyarakat awam istilahnya, untuk mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Karena turi Allah kan turi zat, kan tak turi zat tapi tak turi sifat, yang dengan bisa kita membedakan sifat Allah dengan sifat makhluk, mengantarkan kita untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang dipermasalahkan metodologi indika 50 akhir-akhir zaman dipermasalahkan. Budak apa indika 50 zaman Nabi ke hana? Zaman Nabi hana orang buat indika 50 ke bahas mudah wujud kidam ho takluk macam sebagainya. Terkadang kita tanya pak sudah orang hana pun terlalu cepat goyang, bagi goyang 2 tahun kerana itu hana modal goyang tinggal tu. Nyotit lah. Coba dimasukkan secara logika. Sehingga ada anggapan bahawa katanya yang kali terwarisi daripada ulama terdahulu tang-tang takon atau truk dudah sang bahinya. Ini pahamilah bahawa sama tak menau orang yang nak di Kabupaten Pidio ke pegak kauri, ke perkahwinan ni ke. Maka maklum ada yang namanya denah, rumah yang dituju. Maka kartu undangan yang disertai denahnya untuk gebi kepada orang-orang yang hendak tupat. Orang tetangga yang samping rumah keput tajuk denah mantari empat dengku nejak balung kauri empat rumah yang samping. Si rumah yang samping keput payah denah mantari. Maka kita berikan undangan yang ada dalamnya denah yang menunjukkan tempat tujuan. Biasanya kepada kita prioritaskan kepada orang-orang yang hendak tupat. Para sahabat hidup bersama Rasulullah, gea mukjizat Nabi matang yakin ke Allah. Dengan dengar lisan Nabi matang yakin dengan Allah, sehingga tidak butuh metodologi itu. Dengan kepegah matang engkau meresap dalam hati. Itanya oleh ke tak pegah, pegah hana ita mang long. Dan bukti terbukti dalam realita. Tadu tak simak kitab kepegah ni gureh kita yang kalau kamu pom. Dia kita yang kamu pom, yang mu pom tunjuk jaro, hana yang tunjuk mesti ro. Gekeun kata yang hana mu pom tunjuk jaro. Nyat pi hana urung tunjuk sih. Kan aneh. Monya wate kita yang nak pom tunjuk ajarau, wate kita yang hana kesoyoknya ke benar urung tunjuk. Yang hana, yang kamu pom tunjuk ajarau, hana urung tunjuk. Yang hana pom tunjuk ajarau, hana urung tunjuk. Kan aneh. Ternyata jangankan bahasa kita, bahasa Tengku hana pom. Tengku ke berapa bahasa Aceh? Kita yang tunjuk ajarau ya hana pom, hana urung tunjuk. Yang kamu pom tunjuk ajarau, hana urung tunjuk. Jangankan bahasa kitab, ternyata bahasa Tengku hana urung pom. Nyo na urung pom kan tunjuk ajarau salah satu daripada dua. Dalam mengkaji ilmu usuluddin atau tauhid, nak ulasan yang menjelaskan tentang sifat wajib ba Allah, benar haji hana. Han mungkinna ba Allah istilahkan dengan mustahil. Kemudian sifat yang apabila dinisbahkan kepada Allah, jid Allah pebut je hana. Di antara sesuatu yang bersifat bisa Allah kerjakan, bisa juga tidak, adalah diutus Nabi dan Rasul. Jadi ketika Allah kirim Nabi Rasul di tengah-tengah kehidupan manusia, itu bukan sebuah kemestian, kan mesti kirim jud, han pijud. Tetapi kapan-kapan Allah kirim, itu rahmatan lil alamin, kasih sayang Allah kepada alam semesta itu sendiri. Maka tanya aku merasakan rahmat Tuhan berupa kirim Rasul. Andai bukan kerana kirim Rasul, tanya mungkin orang yang bertanya-tanya abak kaya dan baca.
Karena dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah, munsyikul ahkam huwa Allah. Tanda pugat, bro, hala, haram, wajib, sunat, munyokan kerana kirim Nabi Rasul dan kebetulan Quran. Dengan logika semata-mata, kita tidak akan pernah tahu kebenaran. Beda dengan Mu'tazilah, kelompok rasionalis yang diproposai oleh Rasul bin Atta. Mereka musyul ahkam dalam pemahaman awak rasionalinya, ini yang pegang hukumnya akal. Sehingga sesuatu yang baik bakai kakegot. Menyokan wajib sunat, sesuatu yang hanaga bakai hanagot. Maka menyokan haram agama makruh. Bakai hana ke ngapu, hana dihukum kegat kebruk, bisa jadi ibah. Ini kaum Mu'tazilah. Yang terkadang banyak diajarkan di fakultas abad sekular. Ini bukan untuk mencemooh fakultas, bukan semua. Artinya nak disusupi dan pegang. Ada yang disusupi. Kerana itu hana tadri. Pakai orang-orang Aceh jamun dengan berbagai macam kalam-kalam hikmah yang keluar dari lisan mereka. Oh, kita fikir selapis sang haba urung bangai. Tapi setelah kita lakukan analisis dan melihat realita di lapangan, ternyata hanai kita haba urungan mutabah barif. Keluar Aceh jamun. Baik kajai kula menyokalang kajak beje kabeh ke pula. Kita berfikir perkataan mereka itu keluar daripada sikap jumud, monoton, kaku, tak fikir benar. Ternyata tak fahami, tak dalami agama. Ternyata ketika kita tanya hana ilmu akidah yang benar, mereka imam puluhan je tu. Memakbud hai taduri. Pak beda antara qadim dengan baharu hana tak beza. Maka sama dengan kita belum bisa membedakan antara khaliq dan makhluk. Bedah tajabut berbagai macam pelajaran yang untuk terkadang kena tanya, seperti pemikiran Aristoteles, Socrates, Charles Darwin, awak partai pengusung yang tidak punya agama sama sekali. Ibangunlah paradigma berbagai macam pengajaran demi pengajaran. Itanya obat roh hana filter dengan saring, yang ni aciknya lain hana. Maka mudah hitamong. Nyok maksud haba orang katanya puno. Maka dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah, dikirim Nabi Rasul bukan sebuah kemestian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi keharusan. Dia dikirim jihad. Sama lagi meno. Kita solat, na rukun semayang, na syarat semayang, na sebab lengkap, komplit. Hana tak bubut barang batu. Apakah Allah wajib diterima semayang kita? Tidak. Diterima je hanya, tapi diterima fadlan minallah, kebaikan Allah untuk kita. Allah gebi pahala katanya, gebi pahala kurung taat, gazab urang maksiat, gazab urang maksiat keadilan Allah, bukan kezaliman Allah. Gebi pahala kurung taat kon gara-gara memang harus gebi. Karena kenapa? La haula wala quwata illa billahil azim. Itu mampu tak pebut tak buat kan tak pebut gerak kan karena haya, tapi karena gepo zahir oleh Allah kebaikan itu pada zat kita. Maka kita nyanyi Allah merupakan mahal zuhur, satu objek di mana dijadikan oleh Allah tempat kepelahir ibud Allah. Karena dalam pemahaman sunni ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana isyarah firman Allah surat 27 dalam Quran ayat 37, yaitu di sana dijelaskan bahwasanya Allah lah yang menciptakan kamu dan wa ma ta'malun, dan Allah pula yang menciptakan perbuatan kamu. Sehingga dalam prinsip ahli sunnah wal jamaah, buat kita nyanyi God kah, bro kah, adalah merupakan bud Allah Subhanahu Wa Taala. Timbul pertanyaan, menyamankan kakak maksud bud Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang menyesatkan kaum Jabariyah dan menyesatkan kaum Qadariyah. Karena hai fikir ahli sunnah wal jamaah menggariskan bahawa la yajuzu nisbatu syarri ilahi ta'ala illa fi maqami ta'lim. Tidak boleh membangsakan perbuatan buruk kepada Allah kecuali tengah tabut. Pegah buat Allah tengah tabut. Untuk membedakan apakah kita Jabariyah yang meyakini Allah memaksa kita, kita tidak punya ikhtiar, kita tidak punya daya upaya, kita yang persis lagi boleh mana yang dipupuk oleh angin, persis seperti wayang yang dimainkan dalangnya untuk baik tamang kenan, maka pelagi pegah mendumbu bu Allah. Juga baik tamang dalam Qadariyah, Allah gepegat tanya, kemudian gejuk hak pegat bat tanya, Allah kau tak bubuk bugat but tanya, tak bubuk buruk but tanya, hana ikut campurnya Allah. Maka bagaimana mungkin makhluk Allah yang ikut lepas daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala? Mangat baik terjebak dan terjerumus dalam dua i'tiqad yang salah, maka gepegahlah oleh ulama ahli sunnah getanyonyo makhluk Allah keciptakan oleh Allah but tanya pibu Allah untuk dibahas pada makam pembahasan, bukan tengah duk bagedai kopi lu wah cemecu saya tanya pada kecemecu oleh Allah Taala. Itu tidak ada seperti itu. Jamaah rahimakumullah.
Maka dikirim Nabi SAW di tengah-tengah kitanya adalah wujud daripada kasih sayang Allah kepada kitanya, dan merupakan nikmat yang teragung. Hana nikmat lain, karena nikmat yang teragung adalah iman dan Islam. Sedang iman itu tasdikul qalbi bi bajaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakin hati putra mantang yang dikhabarkan kepada Nabi. Munyo anak tok Nabi pandai mungkin terus barang dikhabarkan. Islamnya putra al-Islam al-inqiyad. Islam itu adalah menjunjung perintah Allah dan larangan Allah takubah. Pandai tak ada pun perintah dan larangan munyo hana dikirim Nabi. Dengan demikian dikirim Nabi adalah merupakan nikmat yang teragung. Maka nikmatnya sampai you syukuri, you ingat-ingat sampai firman Allah Ta'ala surah Duha ayat terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu fahaddits, baru pegah, ingat, doa habis-habis. Maka didorong daripadanya ke, sehingga kaum muslimin dituntut sangat ura-ura yang merupakan ura agung untuk supaya ligatnya tak puraya ura-ura tersebut dengan berbagai macam hal-hal yang bersifat positif, sebagaimana yang maklum dan ma'ruf dilakukan oleh kaum muslimin di belahan-belahan dunia. Dan itanya hana perlu terpengaruh dengan berbagai macam surah-surah atau pemahaman-pemahaman yang mencoba menghilangkan apa yang sudah baik, yang tawarisikan diura kadri pedon. Disebutkan dalam sebuah kitab bahawa nasihat ulama mazhab Malik, datanglah beberapa orang pelajar ke negerinya. Jadi semua para santri yang datang diberikan kehormatan dan tempat. Bantruk hino bilik, hino ne'eh, hino kamano. Ada beberapa santri yang tidak diperdulikannya dengan baik. Istilah terkesan bahawa hana perma, sehingga menimbulkan tanda tanya. Terakhir mereka menjambanginya, gejak tanya pakan roh hana permulung. Awalnya nabi tempat, dia tanya idra ne pat kampung. Bahasa tanya long di Indonesia. Orang Indonesia rata-rata penganut mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Ilong ulama mazhab apa? Ilong ulama mazhab Maliki. Kepu mana jak kena dia? Drone dia jak kena sama dengan newa nak minta pakai. Setelah anda belajar di sini 10 tahun, 15 tahun lalu merumpak ilmu honba ilmu drone. Wah abang kampung. Gampang orangnya akan merasa nyaman dengan apa yang sudah ada. Idron karena ilmu kali nak mono otomatis harus nak ajarkan bahawa orang ni bedah ni apa. Terjadilah kisruh dalam masyarakat. Maka halal permen sama dengan tengah lom selamat tatanan masyarakat mengabai rusak gara-gara drone tiro. Makanya halal permen. Bahkan hanya dia bah ulama yang sama mazhab dengan drone. Nomor 2 betrip sehingga hotel wala kampung ni pegang kembali apa yang sudah ada, yang sudah diwarisi oleh pendahulu ada, sehingga kenyamanan, ketenteraman orang beragama menjadi lebih mantap. Ni nak minta ni masyarakat kampung pu ke rumah bu orang kampung kalau mana dalil. Anda mencari dalil untuk mereka menyebut orang yang mentang dapat tanggung tapi tak dalil. Hana yang kuat yang lain. Tak lebu masyarakat pu ke. Contoh dalam mazhab Syafi'i pendapat kuat ziarah kubur ke urinang hukum je makruh. Ya Anatul Talibin juz 2, Syarah Al-Mahli juz yang pertama, Hasyiah Bujarimi ala Mahajul Tulab juz pertama, Mughni Al-Mu'tad juz yang pertama. Munyo kita jawab dalam sabilai. Bisa kita lihat dalam Matlul Badrin dan macam sebagainya. Dalam kita arah gugul bahwasanya disunahkan tusannu ziaratul qabri lirrijal. Sunat ziarah kubur ke ragam, wa yukrah lin nisa, makruh bagi urinam. Kecuali yang hanya makruh ke urinam kubur nabi, kubur wali, kubur ulama, karena wate gejak kena nasyiar. Tapi urangnya tak lagi tengok dalam masyarakat. Urang raya kedua, tempat kamunya ino agam je apa kubur mandu. Kubur amak, pak adik, siapapun. Baik lagi tanya langsung dah cakap kesimpulan nyo salah samburnya. Baik lagi mana? Baik lagi kan? Bedah tanya minta dalil ke orangnya ni le. Kahana dalil bak orangnya benar bak kedanya. Karena orangnya kau orang minta dalil kita tengku. Baik tanya prak-pro nanti pak bugok. Jangan seperti itu. Baik benar jalan tanya mak agama. Dah buka kitab. Ternyata dalam kitab Tuhfatul Ahwazi. Dalam kitab Tuhfatul Ahwazi yang merupakan syarah Sunan Tirmizi, yang merupakan elaborasi catatan kaki atau footnote kitab Syarah Sahih At-Tirmizi. Kemudian dalam kitab At-Tazkirah Imam Al-Qurtubi, nah pendapat yang mengatakan di antara hikmat tanya ziarah kubur apa? Bughiyatul Mustasyidin Said Abdul Rahman menjelaskan 4 bentuk ziarah kubur.
Pupuk ni ziarah kubur. Dia ingat mati. Nyan berang kapu kubur je tajak pasti dengar dengan mati. Walau kubur dengan pe, bandar kubur pasti dengar mati. Walau kubur dengan pe. Han ajak ziarah kubur. Apa faktor pendorong? Ingin menjalin kekerabatan yang sudah putus. Mak ngeyah kerabat tu. Pupuk ni ziarah kubur, mengharapkan berkat kubur Nabi Rasul, para aulia dan macam sebagainya. Bak surah ziarah kubur ingat mati, mengingat kematian itu disunatkan kuragam dan disunatkan kurinang. Jika ini faktor pendorong jak ziarah kubur ingat kematian, maka sunat jak kuragam dan sunat jak kurinang. Adapun tentang masalah hadis yang gelaknat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairat. Dalam syarah kitab Syarah Said Al-Mudhi dijelaskan, kalimat zairat menunjukkan kepada taksir dan balaghah. Artinya baru gelaknat bunuh urang indang ziarah kubur le gejak. Artinya le gejak seperti tidak meminta izin suami bak surah urinang kana lako, atau watai gejak nak fitnah, atau kaim-kaim gejak-jak sehingga adab jak hanali. Adapun gejak tiga dua yang apalagi fitong tiga, maka itu tidak haram dan dibolehkan dan disunatkan. Menang cara ada pegat burung apa mengabai karu. Munyo ana te tawalang kampung nyu bubar. Uro raya ada pegat karu. Bubar. Bukan pegat ni odung karu. Artinya kita harus pandai dan tempatkan surah dalam masyarakat. Baik malah tiap kultural baru ingin menghapus apa yang sudah ada, kan beton ke pelakunya tak jatap. Tiap surah baru yang nak karu dalam masyarakat. Akhirnya ilmu tanyok merno tak pegah bagau hai patih, urang benci ke tanyok, masyarakat tidak mampu kita bawa untuk kepada lebih baik. Bahkan hantar perbaiki juga telah kana. Nyo pikiran cerdas. Anak dilahir, kita kelahiran anak. Makrum dan makluk. Tip-tip lahir anak tu biasanya tu senang tu. Padahal kita tidak bisa menjamin anak tanyok lahirnya je kegak tengok. Anak dilahir tunang tekut, padahal terkadang anak lahirnya mulai pelotok ke kaji kamu tahu tu. Tukang koh taku di laki harta. Tukang pabeh peng ipin sabu. Mungkin. Tetapi urus lahir cukup berat, senang tu. Padahal tidak bisa kita pastikan dia pembawa rahmat untuk keluarga dan menyambung silsilah keturunan kita. Tapi senang tu. Nabi Muhammad lahir kau pasti rahmat. Anak draw dilahir kalau nanti. Anak draw dilahir senang tu. Munyo Nabi Muhammad kan beralong senang tu. Maka jamaah rahimakumullah, geutus Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagian daripada rahmat, bukan satu kewajiban bagi Allah. Yang kedua, penafsirannya rahmat untuk alam semesta dengan kekirim Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah getanya. Terangkatlah leboh azab. Dikirim Nabi nya terangkat leboh azab. Sebagaimana maklum segala tuan Nabi Muhammad kali entam pernah Nabi Rasul lain. Nabi Nuh dan Nabi-Nabi sebagainya. Ketika Rasul kejak di tengah-tengah umat, pasti dia pegah menol. Ya qaumi, ini Rasulullah ilaikum. Umat lain, lungnya utusan Tuhan ku dengar. Maka terbagilah orang yang menghadapi dakwahnya dua, menerimanya atau menolaknya. Orang yang beriman ke Nabi Rasul selamat, orang yang hana beriman pasti akan gebi bala. Kaum Nabi Nuh, Allah berikan kepada mereka azab istisal, iaitu berupa GPAI yang dengan inyan mereka ditenggelamkan, kecuali hanya secuil orang yang ikut naik dalam betra. Malah anak Nabi Nuh tenggelam. Atuna hana beriman habis. Allah ceritakan dalam Al-Quran dalam surat Hud nomor 11 dalam Al-Quran. Sampai kai idaya gehoi le Nabi Nuh. Ya bunaya, ya. Irkam ma'ana. Kena saja jalun, hai tim. Tenggelam. Azab yang Allah kirim azabnya, dengan azabnya Allah tenggelamkan sebuah kaum. Gebuhna dengan azabul istisal. Allah berikan kepada kaum Nabi Nuh dengan iraya bentuknya. Allah berfirman dalam Al-Quran. Surat nomor 20 kurung surah Al-Ankabut ayat 40. Fakulan akhadna bidzambih. Maka fakulan di dalam gramatika bahasa Arab, kulannya gebunan dengan tanwin iwak, sama lagi takun dalam surah Al-Baqarah ayat 9. Kullun amana billahi wa malaikati wa rasuli. Kullun, tiap-tiap satu dari mereka. Fakulan, maka tiap-tiap satu dari umat-umat yang kau ikut, akhadna, kami siksa mereka bidzambih dengan sebab daca awaknya masing-masing.
Wa minhum, sebagian dari kaum yang kalepah, yang kafir, yang terima dakwah Rasul, Allah kirim arsalna alaihi hasibah. Kami kirim kepada mereka hasibah. Dalam tafsir Basit Majma' Bus Islamiyah Al-Azhar Karim menjelaskan makna hasibah putra. Arihul asif tahmilu, iaitu berupa angin kencang yang di dalam angin kencang mengandung batu-batu kerikil yang kecil. Berkirim, bertenggelamkan oleh Allah, berkirim azab ke Allah. Ada kalanya kaum Ad, ada kalanya kaum Samud, ada kalanya aghraqna, Allah kirim banjir, Allah tenggelamkan mereka. Ada kalanya akhadhathu sayhah, keluar suara dari langit, teriakan yang sangat besar, gekrik-krik malaikat, karena hanya kedengar le manusia di bumi, maka mereka mati tersungkur karena mereka tidak beriman. Getanya umat Nabi Muhammad nayang puluh tahun lepas hana semayang Jumaat 3 hantar ijak. Tapi hantam pernah itak iklan tu. Hantam pernah ke kirim iraya. Kaum Fir'aun, kaum Musa Fir'aun, dia mengaku dirinya Allah, mengaku dirinya Tuhan, memaksa Bani Israel menyembahnya bertahun-tahun kan diurut. Hingga akhirnya Allah kirimkan Nabiullah Musa, kemudian Allah barengi dengan Nabiullah Harun, dikirim yuja idhaba, pergilah kalian berdua ila Fir'aun, menghadap Fir'aun, wa quli qawlan layyina, kemudian tu kena pergaba begak-got dengan Fir'aun yudawahi begak-got. Kerana depu oleh Allah haji bakal mati kafir ke depu, tapi untuk mewariskan metodologi dalam berdakwah, maka dakwah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maka orang begak-got betul nak. Apalagi tu mana alam masjid. Dia orang biasa kaji kata bawah perkataan tu mana. Harapan kena menjadi baik. Duk menggak tak pegah naga. Tak nak pula. Ini kan satu logika yang baik. Gak-gak tak pegahnya Nabi Rasul anak ke kibang ke ya bunayya. Ya nida panggilan. Bunayya adalah merupakan munada isda, nida tasbih, iaitu nida tasghir wa isbaq, panggilan kasih sayang. Bahasa kita nyom yang tak terjemahkan pada kenya bohate, gekenya bohate